teman-teman, aku Stella bersama rekanku Rosalia, perwakilan dari kelompok 4, akan memberikan tutorial cara mendocking. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Biova Discovery Studio. Nah, setelah itu kita melakukan preparasi protein terlebih dahulu dengan cara memasukkan file protein yang sudah di-download ya. Nah, di sini kita sudah punya file protein anti hipertensi renin inhibitor yang sudah di-download di RCSB. Nah, kalian tuh bisa cari dan download protein yang ingin kalian docking terlebih dahulu di RCSB. Setelah memasukkan file protein yang akan di-docking, selanjutnya itu cari view lalu klik hierarki. Nah, di sini tuh kan ada dua bagian antara C dan O. Nah, di sini itu kita hanya memerlukan salah satu. Jadi bebas mau memilih yang C atau yang O. Di sini kita memilih yang C, maka kita menghapus yang O. Selanjutnya kita juga menghapus water dan kita menghapus ligand karena di sini kita hanya memerlukan proteinnya saja. Selanjutnya diklik chemistry dan add polar. Sudah itu file protein di save dalam bentuk protein data bank files. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita akan melakukan preparasi ligand asli. Untuk langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Yang pertama, kita memasukkan dahulu file protein yang sudah di-download, lalu klik view dan cari yang hierarki. Karena di sini kita hanya memerlukan ligand, maka kita menghapus dan hanya menyisakan yang ligand. Tapi pada ligand groups di sini terdapat ligand dan karbohidrat. Nah, dalam antihipertensi karbohidrat itu tidak diperlukan, maka di sini kita menghapus karbohidrat dan hanya menyisakan ligand. Setelah itu diklik chemistry, lalu add polar dan file disimpan sama seperti sebelumnya dalam bentuk protein data bank files. Nah, setelah preparasinya sudah selesai, lalu kita buka Pyrex, lalu kita masukkan protein yang sudah dipreparasi tadi. Nah, lalu setelah itu kita klik kanan dan autodock, lalu make macromolekul. Setelah itu pada menu yang ada di bawah kita tekan open bubble. Nah, lalu kita tekan insert new item itu, lalu kita masukkan ligand yang sudah kita preparasi tadi. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu kita klik kanan pada tulisan ligand PDB, lalu klik minimize all. Lalu kita klik kanan lagi, convert all to autodock ligand. Nah, setelah itu pada pojok kiri kita klik Final Wizard, lalu start. Nah, setelah itu kita tekan add ligand. Dan akan muncul one ligand selected. Lalu tekan forward. Nah, lalu kita tambahkan lagi ligand yang tadi, klik file, load molekul, lalu ligand PDB. Lalu setelah itu kita sembunyikan protein.
Nah, lalu kita sesuaikan ukuran grid box-nya dengan ligand yang sudah ditambahkan tadi. Tidak boleh jangan sampai ligand tersebut keluar dari grid box-nya, namun jarak grid box dengan ligand juga tidak boleh terlalu lebar. Setelah itu akan muncul koordinatnya, lalu klik forward. Nah, setelah itu kita tunggu dulu. Nah, dari sini akan muncul hasil RMSD. Bisa kita lihat ya bahwa nilai RMSD-nya sudah ada yang berada di bawah 2. Nah, yang akan menjadi patokan adalah nilai terendahnya, yaitu 0. Berarti bahwa hasil ini sudah valid. Nah, lalu hasil RMSD disimpan dalam bentuk CSV dan juga SDF. Nah, setelah itu kita buka lagi Biovia. Nah, kita masukkan ligand yang sudah didocking dalam bentuk SDF tadi dan juga ligand yang belum didocking. Nah, ini kita klik. Nah, setelah itu kita klik kanan dan klik show in graphic biar melihat grafiknya. Nah, lalu kita buka yang ligand yang sebelum didocking tadi ya. Sama saja caranya seperti yang tadi. Nah, setelah itu kita akan memindahkan ligand yang dalam bentuk SDF tadi ke ligand yang sebelum didocking. Nah, kita lihat bahwa hasilnya sudah tumpang tindih. Nah, ini berarti bahwa hasil docking kita sudah benar. Nah, setelah itu kita buka protein yang sudah dipreparasi tadi dengan ligand yang sudah kita docking yang dalam bentuk SDF tadi. Nah, ini bertujuan untuk menggabungkan antara protein dengan ligand yang sudah kita docking tadi. Nah, caranya sama seperti yang tadi ya. Nah, di sini bisa langsung aja CTRL+A untuk select all, lalu CTRL+C untuk mengcopy. Nah, lalu di sini kita bisa klik CTRL+V untuk mempaste. Nah, setelah itu kita klik reseptor ligand interaction. Ini untuk mengetahui interaksi antara protein dan ligandnya. Lalu kita klik ligand interaction. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita akan klik show distance untuk mengetahui jaraknya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita juga bisa show 2D diagram untuk melihat interaksi apa saja dan asam amino dalam ligand yang berinteraksi dengan protein. Selanjutnya kita akan mendocking protein kita dengan ligand X. Yang pertama, masukkan protein sama seperti sebelumnya. Kemudian jangan lupa di autodox dan make macromolekul. Setelah itu klik open babel, kemudian klik insert new item dan masukkan ligand X.
Setelah itu, pada ligand X diklik kanan dan diklik minimize all. Setelah itu diklik kanan lagi dan diklik convert all to autodock ligand. Kemudian klik Pina Wizard dan klik Start. Setelah itu forward yang ada di pojok kanan. Setelah diklik forward, masukkan kembali ligand asli. Kita menggunakan ligand asli dikarenakan jika menggunakan ligand X maka koordinatnya akan berbeda jauh. Maka dari itu kita menggunakan ligand asli supaya koordinatnya tidak berbeda jauh. Setelah itu proteinnya disembunyikan. Lalu pada grid box ukurannya disesuaikan sama seperti sebelumnya. Koordinat yang hampir sama itu menandakan bahwa hasil docking sudah valid. Setelah grid box sudah disesuaikan, klik forward dan muncul nilai RMSD. Dari data RMSD ini dapat dilihat bahwa sudah terdapat nilai RMSD yang di bawah 2. Hal ini menandakan bahwa docking yang dilakukan sudah valid. Kemudian data-data RMSD ini disimpan dalam bentuk CSV dan SDF. Lalu kita buka biofia lagi, lalu kita buka ligand X dan protein. Ini bertujuan untuk menggabungkan antara ligand X dan protein, dan kita akan melihat interaksinya. Nah, caranya sama seperti tadi ya. Setelah kita buka protein dan kita buka ligand X. Nah, muncul seperti ini, kita klik kanan dan show in graphic view. Nah, di sini kita langsung aja Ctrl A, lalu Ctrl C, lalu kita Ctrl V di protein ini ya untuk menggabungkan protein ini. Sudah tergabung seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita klik ligand interaction. Nah, lalu kita klik show distance ya untuk melihat jaraknya. Lalu kita show to di diagram untuk melihat interaksi apa saja dan asam amino dalam ligand yang berinteraksi dengan protein. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih sudah menonton.